Halo semuanya, selamat datang di liputan kali ini. Seperti yang kita tahu, isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal menjadi perhatian penting, terutama bagi generasi muda yakni Gen Z untuk saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana seorang mahasiswa di Jombang berhasil menciptakan peluang usaha yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga berkontribusi pada ekonomi kreatif di sekitarnya. Ia adalah Dini Putri Lestari, pemilik usaha buket bunga dengan nama ID Buket Jombang. Menariknya, ia menggabungkan ilmu dari bisnis digital yang dipelajarinya di bangku kuliahnya dengan kecintaan pada seni merangkai bunga. Penasaran bagaimana ia menjalankan bisnis unik ini? Mari kita langsung menuju lokasi dan berbincang santai dengan Dini Putri Lestari. Halo, selamat siang semuanya. Saya Heli Amanda Saputra. Saat ini saya sedang berada di salah satu kafe, yaitu Cafe Tok Kopi Academy di Jalan WR Supratman nomor 7, Tugu Kepajen, Kecamatan Jombang. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Dini Putri Lestari, salah satu mahasiswa dari Universitas PGRI Jombang. Dan dia adalah salah satu mahasiswa dari prodi bisnis digital. Yang Kak Dini, selamat siang. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Lestari. Saya kelahiran tahun 2007, 30 Maret. Saya berasal dari Jombang dan Peterongan, Kecamatan Jogoroto. Yang saat ini saya menempuh di bangku perkuliahan di Universitas PGRI Jombang dengan prodi S1 Bisnis Digital. Baik, mungkin dari kakaknya mungkin sekarang sedang perkuliahan di Universitas PGRI Jombang. Tentunya di prodi bisnis digital. Tentunya ada nggak Kak ilmu-ilmu yang diterapkan mungkin dari buket kakak bunga ini? Ada sih, tentang cara mempromosikannya. Kan saya ambil di prodi bisnis digital ini untuk mendalami gimana sih cara kita mempromosikan produk kita, cara kita mengenalkan produk kita ke platform online, sosial media, gitu. Jadi adanya kualitas mungkin. Ya. Dari produk mungkin apa yang antisipasi kakak untuk menjualnya? Kualitas produk apakah dari segi produksinya atau dari segi bahan-bahannya mungkin? Ini Kak, Shopee. Sistem jarak jauh kan? Ya. Jadi saya nggak langsung beli offline di toko-toko terdekat sini, karena saya lebih hemat aja sih Kak, dan lebih mengambil banyak untungnya. Tentunya sebagai wirausaha muda seperti kakak nih, apalagi mengurus buket bunga, tentunya produk ini pasti akan selalu diincar oleh para pelanggan. Apa yang kakak berikan kepada para pelanggan supaya step by step mereka ini nggak, Kak ini bunganya apa bunga, atau mereka ini nggak komplain ke depan? Sebelum saya mengalih tangankan atau mengasihkan produk saya ke pelanggan yang membeli produk saya, itu harus wajib banget untuk saya kirim foto dulu ke pelanggan saya. Saya kirim melalui WhatsApp, Kak, ini buketnya sudah jadi seperti ini Kak, apa yang kurang? Jadi saya harus bertanya kepada pelanggan apa yang kurang dan kurang gimana. Sebelum di tangan pelanggan, saya harus bertanya seperti itu dulu. Mungkin kurang ini nih bunganya nih kurang gini Kak, warnanya jangan gini Kak, tuh kan. Nah, tentu nih Kak, pasti ada yang namanya profesionalisme. Bagaimana menurut pandangan kakak sebagai wirausaha muda terkait profesionalisme? Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Menurut saya ini kita itu harus mengutamakan pelanggan. Kita harus bertanya apa kemauan pelanggan. Karena caranya kita untuk mengasih yang terbaik untuk pelanggan. Jadi kita tuh harus membuat pelanggan kita tuh tidak hanya membeli satu kali saja, harus berkali-kali kepada kita. Makanya kita itu harus memuaskan pelanggan dengan cara memperbaiki produk kita. Ada nggak etika bisnis yang mempengaruhi mungkin dari kinerja buket bunga kakak? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi platform konten. Jadi setiap ada pesanan buket nih,
saya buat konten ya tentang perbukitan itu. Saya buat video sinematik kan, sekarang kan lagi musim sinematik gitu kan. Seberapa sering kakak melakukan check out di sosial media? Ini tentunya menggunakan sosial media kan ya? Iya. Nah ini pasti dibanding terbalik dengan sebaliknya, menggunakan lokal. Tentu lokal ini terkadang bisa menggunakan bunga atau yang terbaik. Kenapa sih? Atau pernah ada kejadian nih sebelumnya, atau buketnya tiba-tiba ketika kak pegang buket nih itu tiba-tiba gatal? Karena seperti aku pernah baca di jurnal itu ada menyatakan sumber bahwa buket ini ada buket yang mana buket ini dibuat oleh sintesis kimia nih. Mungkin bisa disebutkan kekhawatiran kakak nih. Untuk customerku juga alhamdulillah belum ada yang seperti itu ya Kak ya. Oke, sangat mementingkan wirausaha muda sekali ya Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Dini. Oke, sama-sama. Seorang wirausaha muda yang bisa kita tiru sebagai inspirasi. Terima kasih Kak. Sama-sama. Setelah kita melihat langsung bagaimana Dini Putri Lestari ini mengelola bisnis buket bunga berbasis digital, saatnya kita menganalisis praktik ini dari sudut pandang profesionalisme. Dalam buku jurnalistik, yakni Teori dan Praktik oleh Mas Duki tahun 2004 menekankan 3 pilar utama: profesionalisme reporter dan juga relevan dengan etika bisnis digital yang dijalankan oleh narasumber kita, yakni Dini Putri Lestari. Yang pertama ada namanya pilar integritas, fokus pada etika dan bisnis. Prinsip integritas tentunya dalam bisnis digital, yakni berarti kejujuran antara apa yang dikatakan, apa yang diiklankan, dan apa yang dijualkan. Kami melihat integritas ini tercermin dalam komitmen, yakni Putri Dini Lestari untuk menjaga kualitas buket bunga tersebut dan transparansi harga. Oleh Mas Duki, reporter juga wajib menjaga integritas dengan meliputi subjek berupa secara jujur, tidak memanipulasi data, bisnis, ataupun foto, dan juga menghindari kesan promosi berbayar tertentu. Kita lanjut yang kedua, ada namanya pilar akurasi, yakni fokus pada data digital. Prinsip akurasi, narasumber kami harus memastikan akurasi dari pemesanan, baik pengiriman dan stok bahan baku melalui sistem digital yang ia gunakan. Kesalahan sekecil apapun dalam input data digital akan berdampak langsung pada pelanggan. Bagi reporter, akurasi berarti memastikan soundbite, yang mana dari narasumber ini tidak dipotong keluar konteks dan data yang kami sajikan, seperti omset jika diizinkan adalah data faktual atau termasuk fakta, dan ini merupakan prinsip dari Mas Duki. Nah, yang ketiga ada namanya pilar tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab fokus pada SDGs ke-8. Yang mana prinsip ini ya ini bertanggung jawab. Bisnis buket bunga ini tidak hanya bertanggung jawab kepada pelanggan, namun juga menangkap keluhan secara profesional, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, teman-teman. Ini terwujud dalam kontribusi mereka terhadap SDGs 8, ini pekerjaan layak, di mana Dini Putri Lestari seorang mahasiswa itu mampu menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri. Freelance lokal. Tanggung jawab ini sejalan dengan tuntutan Mas Duki agar jurnalisme memiliki fungsi sosial, yaitu menyuarakan dan mendukung isu-isu yang berdampak positif tentunya bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik bisnis digital yang dijalankan oleh Putri Dini Lestari menunjukkan adanya kesinambungan, adanya etika bisnis digital yang baik dan prinsip profesionalisme yang ditekankan oleh Mas Duki 2004 dalam dunia reportase. Maka yang dapat kita simpulkan dari liputan kali ini adalah referensi SDGs 8 membuktikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8, yaitu menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dapat diwujudkan secara nyata oleh mahasiswa, di mana melalui inovasi digital mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tapi juga membuka peluang ekonomi baru. Sinergi digital dan etika, bisnis ini menjadi contoh sinergi efektif antara kemampuan manajer digital dan juga komitmen pada etika bisnis yang kuat, di mana akurasi dan integritas dan tanggung jawab menjadi kunci kepercayaan suatu pelanggan. Refleksi profesionalisme, praktik bisnis digital yang bertanggung jawab ini sejalan dengan prinsip profesionalisme reportase yang menuntut integritas dan tanggung jawab sosial dalam setiap penyampaian suatu informasi. Semoga liputan ini tidak hanya memberikan suatu inspirasi saja, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas dan etika yang kuat, mahasiswa mampu menjadi agen pergerakan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan digital. Saya Heli Amanda Fakir Saputra, sampai jumpa di liputan berikutnya dan terima kasih.